Shalom saudara-saudari. Coba tengok ke kiri dan ke kananmu. Lihat siapa samping kiri, siapa samping kananmu. Apa yang dia pakai? Masker putih, baju juga putih. Itu kebanyakan kita semua yang hadir di sini seperti itu. Ya. Meskipun ada juga yang tidak memakai baju berwarna putih, tapi percayalah itu bukan dosa. Tapi kebanyakan kita umat Katolik pada hari Kamis Putih, seperti halnya warna liturgi, begitu pula lah kita semua juga menggunakan pakaian warna putih. Apa yang mau ditunjukkan saudara-saudari dengan istilah Kamis Putih dan warna putih? Kita semua tahu warna putih itu simbol kesucian, simbol keagungan, simbol kemuliaan. Pertanyaannya, apa yang mau disimbolkan dengan kesucian, keagungan dan kemuliaan dari warna putih itu? Tidak lain, tidak bukan, adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang suci, dan juga cintanya, cinta Tuhan yang agung, yang mulia dan yang suci. Pada perayaan Kamis Putih ini ada dua tindakan yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, kesucian cinta Tuhan. Yang pertama adalah Ekaristi, yang kita sebut Misa Kudus. Misa Kudus yang paling pertama dibuat oleh Yesus justru pada malam perjamuan terakhir. Maka malam perjamuan terakhir itu seperti saja 31 Desember, old and new. Ada sesuatu yang old, yang lama, yang ditunjukkan oleh Yesus. Sekaligus juga ada sesuatu yang baru, something new, yang juga dipersembahkan Yesus. Yang lama itu adalah perjamuan, makan bersama dengan para murid, dan itu sesuatu yang berpuluh-puluh kali, 100-an kali, 200-an kali dalam 3 tahun Yesus berkeliling bersama dengan para muridnya. Itu bisa dihitung berapa kali, banyak sekali Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya, bahkan dengan para pendosa, Matius pemungut cukai, Sakeus. Contoh, Yesus makan bersama. Tetapi pada malam Kamis Putih itu makan bersama, perjamuan yang terakhir. Tetapi sejalan dengan itu, something new, ada sesuatu yang baru yang Yesus tunjukkan, yakni bahwa ketika ia mengambil roti dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Dan kemudian dia mengambil cawan, piala yang berisi anggur, dan dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Untuk apa? Untuk penghapusan dosa. Dan lakukanlah ini, amanat Yesus, sebagai kenangan akan daku. Inilah kata-kata Ekaristi, inilah kata-kata konsekrasi, inilah kata-kata yang selalu diulangi oleh kami para imam setiap kali kami memimpin misa Ekaristi dalam doa syukur agung. Dan itulah yang diucapkan Yesus pada malam perjamuan terakhir, sesuatu yang baru. Dan itulah yang diwartakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan
Yang kedua tadi kata Paulus, saudara-saudari, apa yang aku teruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara dan saudari, semoga dengan merayakan Kamis Putih ini kita juga semakin mencintai Ekaristi yang Yesus persembahkan untuk pertama kalinya pada malam perjamuan terakhir itu. Dan ingat kata-kata Yesus itu, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ini adalah amanat, perintah, bukan hanya bagi kami para imam yang memimpin misa, tapi ini adalah amanat bagi kita semua untuk rajin mencintai, menghayati misa kudus. Gereja mengajarkan kita Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan iman kita orang Kristiani, khususnya kita saudara dan saudariku orang Katolik. Hal yang kedua yang Yesus perbuat pada malam perjamuan terakhir adalah pembasuhan kaki. Yesus mengajarkan kepada kita melalui tindakan pembasuhan kaki itu kerendahan hati dan panggilan untuk tetap setia dan semangat untuk melayani, baik di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam pergaulan keseharian. Kerendahan hati dan semangat untuk melayani itu harus kita nampakkan. Itu adalah buah tanda nyata dari kasih yang Yesus sendiri tunjukkan bagi kita. Maka dia katakan, kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan itu, maka kamu pun harus melakukannya. Membasuh kaki satu terhadap yang lain. Kita tidak perlu setiap hari harus bawa ember, bawa baskom untuk membasuh kaki. Tetapi yang harus kita lakukan itu adalah spirit. Substansi pembasuhan kaki tidak lain tidak bukan adalah kerendahan hati. Yesus Allah yang menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang melayani dan pada akhirnya mempersembahkan diri di kayu salib. Kita semua tahu itu, sehingga ia mengatakan tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Semangat kerendahan hati, semangat untuk memberi. What is love? Apa itu kasih? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, to love is to give the best for others. Mengasihi adalah memberi yang terbaik bagi yang kita kasih. Maka ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, mari kita menghayati dua hal yang diwariskan Yesus pada malam perjamuan terakhir, Ekaristi Kudus dan semangat kerendahan hati untuk melayani sesama. Dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Dengan Ekaristi kita mengungkapkan hormat dan cinta kita kepada Tuhan yang mempersembahkan diri, tubuh dan darahnya bagi kita. Dengan Ekaristi kita menimba kekuatan, spirit, semangat, pengharapan mencontohi Yesus sendiri.
Dengan Ekaristi kita menunjukkan jati diri kita. Saya adalah Katolik. Amin. Tidak ada yang lain yang merayakan Ekaristi seperti kita. Ekaristi sesuatu yang khas yang Tuhan Yesus adakan pada malam perjamuan terakhir, dan itu dijaga, diwariskan, diteruskan dari abad ke abad, dulu, sekarang, sampai hari ini, dan percaya sampai selama-lamanya. Gereja Katolik tetap teguh mempertahankan Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan buah dari Ekaristi itu adalah cinta kepada sesama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Mudah-mudahan saudara-saudari sekalian, dengan Ekaristi, dengan semangat kerendahan hati, pelayanan yang tulus, semangat dalam tanda petik membasuh kaki sesama kita, kita menunjukkan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Kata Yesus, orang akan mengenal, akan mengetahui bahwa kamu adalah muridku apabila kamu saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin.